warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah baik. Oke, kembali ke pembelajaran. Hari ini pembelajaran apa? Biologi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ibu akan meminta perwakilan kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Perwakilan kelasnya adalah Wanda ya. Nah, oke, Wanda silakan dipimpin dulu doanya. Perhatian, duduk siap. Sebelum kita mulai akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, katakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Tiga orang. Tiga orang, siapa saja? Siap, terus siapa lagi? Ratna dan Silva. Oke, Sil. Warna apa? Yang lain hadir? Terus ya, sip. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan agar segera diberikan Amin. kesembuhan ya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran biologi dengan bab terbaru. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu ya. Untuk bab sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, berarti kalian masih ingat salah satu proyek yang Ibu minta pada kalian yaitu melakukan mini riset, betul ya? Mini risetnya Ibu ingin tanya kelompok yang mini riset itu mengenai pengaruh suhu terhadap pertumbuhan pada tumbuhan. Siapa? Oke, Mia. Tentang suhu ya, Mia ya. Mikrofonnya ditolong dikasihkan ke Mia. Oke, Mia, Ibu mau tanya boleh? Nah, hasil dari mini riset kamu apa, Fen? Jadi menurut penelitian Ibu, dari hasil ini saya memperlihatkan bahwa biji yang disimpan di dalam suhu yang rendah tidak mengalami pertumbuhan. Namun ketika biji tersebut dikeluarkan dan dikembalikan ke suhu yang normal mengalami pertumbuhan. Oke, terima kasih. Jangan lupa. Masih ingat? Mia masih ingat dengan hasil dari mini risetnya mengenai suhu bahwa ada tidak ada pertumbuhan ketika berada di suhu rendah, namun ketika dikeluarkan, tadi sudah mulai muncul pertumbuhan. Kira-kira kenapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa hal tersebut terjadi? Ada yang mau muncul? Oke, silahkan. Dari sama ya. Jadi karena proses fisiologi pada biji tersebut tidak terjadi, kemungkinan karena enzimnya tidak aktif. Oke, good ya. Bagus sekali. Berbicara mengenai enzim. Ya, good. Nah, berarti kalau ngomongin enzim, Ibu sekarang mau tanya lagi nih. Kira-kira kalian masih ingat tidak ya saat kita kelas 11 dulu ya pada tingkat sebelumnya kalian itu mempelajari tentang sistem pencernaan, ada yang namanya enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan itu kan setiap organ berbeda-beda ya. Kenapa coba? Ada yang jawab? Oh, Angga. Ini menjawab dikarenakan senyawa yang dibantu oleh enzim tersebut berbeda-beda. Contohnya di lambung, enzim pepsin merubah protein menjadi peptide. Oke, good ya. Masih sama ingat anak-anak bahwa salah satu enzim di dalam lambung itu ada enzim apa namanya? Pepsin. Yang berubah protein menjadi peptide. Nah, kalau begitu kita sudah tahu ya kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk melihat kemampuan awal kalian tentang enzim, Ibu ingin kalian melakukan pretest. Sudah siap dengan kuisisnya? Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kemudian masuk ke kuisis. Kodenya adalah 441813 ya. Masuk ke kuisis 441813. Silakan. Masuk, beri nama dan langsung kalian kita akan mulai untuk pretestnya. Hanya diberikan waktu 2 menit saja ya, tidak lama-lama. Jadi kalian pokoknya sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Udah siap? Oke, kita mulai dari sekarang.
kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal mengenai enzim. Nah, jadi anak-anak kira-kira nih, kalian tahu kan ya hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang enzim ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini, yakni 3.2 ya mengenai menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, di mana IPK-nya kalian harus bisa mengidentifikasi komponen enzim, harus bisa menjelaskan tentang sifat dan cara kerja enzim, lalu bisa menganalisis faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja dari enzim tersebut. Kemudian untuk 4.2-nya atau kadar keterampilannya, kalian harus bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Namun untuk hari ini kalian diminta untuk melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim, ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama, kalian peserta didik harus mampu mengidentifikasi minimal 2 komponen penyusun enzim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat dan cara kerja enzim. Kemudian peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian, nah ini peserta didik mampu melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim dengan baik, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menumbuhkan perilaku kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, teliti, disiplin, toleransi, tekun, jujur, responsif, aktif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap? Nah, kemarin Ibu sudah memberikan kalian peta konsep sekaligus bahan ajar di WhatsApp group ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bahan atau sumber belajar kalian hari ini. Dan sebelum kita masuk di kegiatannya, nah Ibu ingin kalian memperhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Oke? Siap ya? Kita mulai videonya. Tolong diperhatikan baik-baik. Bagian akibat hipotermia telah beberapa kali terjadi. Jika tidak ditangani dengan benar, korban akan mengalami kerusakan organ, bahkan meninggal dunia. Hipotermia adalah suatu kondisi ketika mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan. Saat Koji, tempat saya tinggal di Itali, ketika musim dingin. Yuk, sama-sama kita jalan-jalan. Ayo. Inilah suasana Koji ketika sore hari. Tidak banyak orang yang lewat, tidak banyak kendaraan, dan pohon-pohon juga pada musim dingin seperti ini berguguran daunnya, sehingga yang tersisa hanya batang dan ranting-ranting saja. Oke, ya. Kemudian satu lagi videonya tentang Guru yang melakukan banyak guru yang melakukan migrasi. Guru yang melakukan migrasi jauh adalah konflik yang ada. Mereka melakukan migrasi dengan jarak mencapai 35.000 km. Umumnya burung bermigrasi dari selatan ke utara atau sebaliknya. Alasan mereka melakukan migrasi adalah karena cuaca, sumber makanan, musim kawin, dan kondisi di habitatnya. Kami bau atau sekutu adalah hewan yang melakukan migrasi dalam jumlah yang banyak. Mereka seperti manipis, mereka bergerak dari habitatnya menuju wilayah lain. Alasan mereka melakukan migrasi adalah demi mencari tempat dengan wilayah yang lebih aman dan sumber makanan yang melimpah. Tapi mereka juga tidak tahan dengan cuaca panas dan akan kembali ke habitatnya yang lebih dingin ketika tanaman boleh tumbuh kembali setelah berakhirnya musim dingin. Oke, nah ada yang berani memberikan pendapatnya mengenai video yang telah diputar tadi di depan? Saya Bu. Oke, silakan Reza. Dari video tersebut memperlihatkan kasus hipotermia, tumbuhan yang meninggalkan batang dan ranting, dan Apa lagi? dari itu migrasi pada hewan. Oke, ya betul. Ya.
fenomena tersebut, kalian rubah nanti menjadi identifikasi masalah ketika ibu membagikan LKPD yang akan nanti diberikan di setiap kelompok ya. Jadi kalian nanti ingat lagi video pembelajaran. Tapi sebelum itu, ibu ingin bertanya dulu nih. Kita kan berbicara tentang enzim ya. Ada yang tahu apa komponen dari enzim? Protein dan gugus protein. Oke, bagus ya. Jadi enzim itu terdiri atas protein dan ditambah dengan sedikit senyawa lain yang kita sebut dengan gugus prostetik. Di mana gugus prostetik itu anak-anak itu terdiri atas koenzim dan juga kofaktor. Koenzim itu bisa berupa vitamin, sedangkan kofaktor itu berupa ion-ion seperti zat besi atau kalsium. Nah, itu adalah komponen enzim sehingga enzim bisa digunakan oleh tubuh kita, gitu ya. Nah, hari ini kalian diminta untuk berkelompok. Kemarin ibu sudah meminta kalian untuk membuat kelompok secara acak. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Kelompok Wanda, kemudian ada kelompok Cindy, satu ya, kemudian Mia, Ilman, kemudian ya kelompoknya Ipa, Irfan, dan satu lagi kelompok dari Reza. Sudah semuanya dapat LKPD-nya? Oke, sekarang ibu minta kalian untuk melihat di LKPD tersebut apa yang harus kalian lakukan? Melakukan percobaan menggunakan virtual lab ya. Nah, ini virtual lab-nya sudah punya kelompoknya masing-masing ya. Nah, kalian di sini di virtual lab ini kalian diminta untuk melakukan percobaan tentang enzim laktase. Nah, di sini kalian boleh lihat di LKPD kalian sudah ada langkah kerjanya dan apa saja yang harus kalian lakukan di LKPD tersebut. Intinya adalah ibu membebaskan kalian untuk melakukan percobaan sesuai dengan keinginan atau diskusi dari kelompok kalian ya. Kalian selesaikan dalam waktu 5 menit saja, oke? Baik, silakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa dari video tadi anak-anak identifikasi masalahnya, buatlah pertanyaan ya. Oke. Ya, Tegas silakan. Oke. Kalian pakai substrat apa? Pakai hati terus sama apa lagi? Oh, apa? Oke. Jadi nanti dilihat dulu ya. Kalian juga bisa ngatur suhunya juga tuh untuk pengaturan suhu. Silahkan nanti dicatat hasilnya di tabel ya. Oke. Makasih. Ya. Oke, kelompoknya sini. Kalian oke masih pakai Excel ya. Oh, terus kalian bisa pakai ya. Oke,
Saya mau pertama. Oke, sekarang sini. Oke, yang lain tolong didengarkan. Bisa. Terang. Perkenalan dulu, dari kelompok berapa, siapa aja, lalu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pada RKPD yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri dari Putri. Saya Sana, saya Mira Komasari, saya Sana Baik, kita langsung saja pada penyampaian materi yang pertama, yaitu mengenai identifikasi masalah yang telah kami buat berdasarkan video yang telah kami tonton sebelumnya. Dari hasil video yang telah kami simak, kami menuliskan kembali identifikasi masalah yang kami buat. Di antaranya, bagaimana penanganan pada orang yang terkena hipotermia agar tidak mengalami kematian. Yang selanjutnya, apa yang menyebabkan adanya migrasi pada hewan-hewan tertentu seperti pada burung dan kerbau pada musim dingin. Yang terakhir, apa yang menyebabkan fenomena tumbuhan yang hanya tinggal batang dan ranting ketika musim dingin. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pembahasan yang telah kami buat mengenai praktikum yang telah kami lakukan dan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Dari kegiatan praktikum yang kami lakukan, terdapat hasil bahwa ketiga ekstrak yang berbeda baik ekstrak hati, ekstrak kentang, dan ekstrak apel memiliki enzim katalase yang akan merubah senyawa H2O2 menjadi H2O dan O2. Dilihat dari banyaknya gelembung yang dihasilkan dan adanya oksigen dari kotak berapi yang menyala. Kegiatan tersebut juga didukung dengan suhu tubuh yang normal, yaitu 30 derajat Celcius dan pH yang netral yaitu 7. Hasil tersebut sesuai dengan landasan teori di mana enzim katalase akan bekerja pada suhu dan pH yang netral. Sedangkan ketika ekstrak hati tersebut diberi perlakuan berupa pemberian larutan HCl yang merubah pH menjadi 2 dan NaOH yang merubah pH menjadi 2. Terlihat tidak adanya reaksi enzim katalase. Dilihat dari tiada adanya gelembung yang dihasilkan juga tidak ada bara api yang menyala. Oke. Hanya sedikit hal ini menurut sumber yang kami baca bahwa cyanida merupakan penghambat atau inhibitor kerja enzim pada pemberian suhu yang berbeda. Pun dilihat bahwa suhu terlalu dingin dan terlalu panas akan memberikan dampak tidak terjadi reaksi enzimatis, sedangkan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius merupakan suhu optimal enzim katalase bekerja. Oke, sip. Lanjut lagi. Dari kegiatan praktikum yang kami lakukan, dirasakan bahwa faktor yang mengalami kerja enzim adalah suhu, pH, dan inhibitor. Kerja enzim katalase terganggu apabila berada di suhu yang terlalu dingin, suhu yang terlalu panas, pH asam, pH basa, dan terhambat oleh inhibitor seperti cyanida. Oke, itu sudah. Baik, tepuk tangan untuk duduk dulu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 5. Sekarang di depan kelompok 5. Wah, siap nih ya. Ya. Di kelompok 5 ini kalau tidak salah ada ini ya apa? Gambarnya ya, ada gambar. Kita lihat dulu AKPD-nya. Silakan dulu dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik tentang enzim yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Gantina. Nama saya Salma Hoirunisa. Nama saya Bisuci Ramadhani. Nama saya Mahal. Nama saya Garam. Nama saya Irfan Maulana. Baik, sebelumnya saya akan membacakan landasan teori terlebih dahulu. Enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang telah terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Oleh sebab itu, enzim disebut sebagai salah satu katalisator alami. Enzim terdiri dari aponzim dan gugus prostetik. Enzim yang tidak tersusun atau protein, gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu koenzim tersusun dari bahan organik, dari kofaktor tersusun dari bahan anorganik. Enzim adalah senyawa yang dibentuk oleh sel tubuh organisme. Dalam sel enzim ini diproduksi oleh organnya badan mikroperoksisol. Kegunaan enzim katalase adalah menguraikan hidrogen peroksida, merupakan senyawa racun dalam tubuh yang terbentuk pada proses pencernaan makanan. Enzim katalase ini bekerja di tempat netral. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berdasarkan kegiatan praktikum dan diskusi, berikanlah keterangan atau istilah komponen enzim pada gambar berikut ini. Bisa teman-teman lihat di LKPD bahwa di situ terdapat gambar senyawa enzim ya. Yang A itu namanya apoenzim atau senyawa protein. Lalu yang B koenzim, yang C kofaktor, yang E sisi aktif enzim, terus lalu yang D haloenzim atau keseluruhan senyawa enzim. Oke. Baik, kemudian Kemudian berikan penjelasan mengenai cara kerja enzim berdasarkan komponen dan sifatnya sehingga mampu berperan penting dalam kehidupan organisme. Cara kerja enzim dilihat berdasarkan sifatnya yang merupakan biokatalisator dan hanya bekerja secara spesifik pada substrat. Terdapat dua teori cara kerja enzim, yakni teori Long and Kane, di mana bentuk sisi aktif enzim sama dengan bentuk substratnya, sehingga akan cocok untuk terjadi reaksi layaknya gembok dan kunci. Yang selanjutnya, teori kedua adalah teori induksi, di mana sifat aktif enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Selanjutnya adalah dari hasil identifikasi masalah dan kegiatan praktikum kerja enzim yang telah kamu lakukan, jelaskan bagaimana enzim bekerja dan berperan pada kehidupan organisme. Enzim sangat berperan penting untuk kehidupan organisme, dikarenakan enzim mampu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh organisme dan menurunkan energi aktivasinya. Apabila kerja enzim ini terganggu dikarenakan kondisi lingkungannya yang tidak optimal untuk enzim bekerja ataupun adanya penghambat, maka kehidupan organisme pun akan terancam, bahkan bisa mencapai kematian organisme tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data mengenai faktor kerja enzim, maka mengenai kasus adanya pendaki gunung yang mengalami hipotermia yang bahkan bisa menyebabkan kematian, maka tentukan penyebab dari kasus tersebut muncul dan jelaskan solusi dari permasalahan kasus tersebut. Apabila kamu diminta mengenai penderita hipotermia sebagai pertolongan pertama agar tidak terjadi resiko yang lebih membahayakan. Hipotermia dapat terjadi pada seseorang yang berada di lingkungan yang memiliki suhu dingin yang ekstrim, sehingga tubuhnya tidak mampu mengontrol sistem pengaturan suhu agar tetap pada suhu tubuh yang konstan. Hal tersebut menyebabkan orang yang terkena hipotermia akan mengalami kesulitan bernapas,
kerja jantung melemah, tubuh yang menggigil terus-menerus. Bahkan apabila tidak segera mendapatkan pertolongan akan mengalami kematian dikarenakan suhu yang rendah. Akan mempengaruhi kerja enzim dalam tubuh orang tersebut yang akan menyebabkan terganggunya proses fisiologis hingga terganggunya organ dan akan menyebabkan kematian. Untuk penanganannya atau solusi untuk kasus ini adalah segera memindahkan pasien ke tempat yang lebih hangat, menjauh dari lingkungan dingin, dan mengganti pakaian yang lebih hangat untuk membantu pengaturan suhu tubuhnya. Oke. Nah, simpulkan. Jadi kesimpulan dari kegiatan satu ini yaitu kesimpulannya adalah bahwa enzim sangat berperan penting untuk kehidupan organisme. Enzim memiliki komponen apoenzim dan gugus prostetik yang memiliki sifat biokatalisator dan hanya bekerja pada substrat tertentu. Selain itu, enzim juga memiliki faktor yang mempengaruhi kerjanya seperti suhu, pH, dan inhibitor. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok yang di depan? Silakan. Oke, silakan kelompoknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, jadi Ibu akan menanggapi juga ya sedikit tentang yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Jadi ternyata permasalahan mengenai enzim itu sangat krusial pada organisme, di mana sedikit saja enzim tersebut tidak bekerja, maka aktivitas di tubuh organisme pun tidak dapat bekerja, termasuk tadi yang terkena hipotermia. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan dijelaskan, ada yang masih belum paham tentang materi yang kita bahas sebelumnya? Silakan. Oke, Wanda ada pertanyaan, silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya belum memahami mengenai salah satu sifat enzim yang bekerja secara bolak-balik, itu maksudnya gimana? Oke, baik, terima kasih ya pertanyaan Wanda mengenai kerja enzim secara bolak-balik. Nah, bagus ya. Kita akan masuk dulu di sifat enzim, anak-anak. Jadi sifat enzim itu tadi sudah dijelaskan dulu oleh teman kamu di depan. Nah, nih, bahwasanya selain dia sebagai biokatalisator yang memiliki senyawa protein dan dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia, dia juga enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Nah, maksud dari bolak-balik ini adalah, kalau misalnya tadi kita menggunakan salah satu contoh dari enzim pencernaan, ada yang disebut dengan enzim pencernaannya di sini lipase ya. Nah, enzim lipase itu adalah enzim yang membantu reaksi di mana lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ya. Betul? Masih ingat? Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi dipecahkan. Nah, maksud dari bolak-balik itu sendiri adalah ketika kamu memiliki asam lemak ataupun gliserol, kamu bisa menggunakan enzim lipase untuk membentuk senyawa yang lebih besar, yakni lemak. Jadi bolak-balik itu seperti itu ya, tidak hanya satu arah, tapi bisa kedua arah, baik lemak menjadi asam lemak atau gliserol, maupun asam lemak menjadi dan gliserol menjadi lemaknya. Paham? Betul ya? Paham Anda? Oke, baik. Nah, selanjutnya itu juga ini memberikan materi penguatan tentang teori dari cara kerja enzim. Tadi ada sedikit disinggung oleh kelompoknya 4 ya, kelompoknya sini, bahwa salah satu dari cara kerja enzim ini ada teori Locke-NK, di mana Locke-NK ini artinya bahwa enzim dengan substrat itu harus cocok ya, layaknya gembok dan juga kunci. Nah, seperti ini. Jadi substrat itu sangat cocok bentuknya dengan sisi aktif enzim. Ketika mereka bertemu saling cocok, maka mereka akan menghasilkan produk. Nah, itu yang disebut dengan teori Locke-NK. Sedangkan untuk teori induksi fit atau teori
induksi kecocokan, di mana jadi sisi aktif enzim ini akan mengikuti bentuk dari substratnya, ya. Jadi sama-sama menyesuaikan bentuknya dengan substrat. Tapi kalau yang satu itu sudah lock and key, cocok-cocokan. Kalau induksi fit itu benar-benar mencocokkan dirinya dengan substrat, gitu ya. Paham? Ada yang mau mendengar lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Ilman. Silakan Ilman. Oke, silakan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua, enzim memiliki komponen apoenzim dan gugus prostetik. Yang ketiga, enzim memiliki sifat bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, faktor kerja enzim terdiri atas suhu, pH, inhibitor, konsentrasi sukrat, dan konsentrasi enzim. Yang kelima, enzim sangat berperan penting bagi organisme. Jadi manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran ini, kita bisa menemukan solusi pertolongan pertama pada orang yang terkena hipotermia, penyebab adanya dormansi tumbuhan dan migrasi yang dilakukan oleh hewan di musim dingin untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Oke, terima kasih. Untuk melihat apakah pembelajaran hari ini berhasil atau tidak, kita lakukan post test. Kalian masuk lagi ke kuisisnya, sudah siap? Nah, masuk lagi ke kuisisnya anak-anak dan tolong masukkan kode yang baru ya. Kalian tolong selesaikan secara jujur. Masuk ke kode yang baru yakni berapa nih ya? Si Wahyu. Oke. 841394, silakan. Sudah? Belum. Oke. Baik, yang sudah masuk silakan dimulai, yang belum silakan menyusul ya. Kita mulai dari sekarang. Ingat hanya 2 menit saja seperti pretest tadi. Karena sedikit soalnya ya. Ya, oke. Mulai pada serius ya pas tesnya ya. Ibu. Sudah? Belum? Jadi nanti kalau ada yang bergabung tolong di aset ya. Ada nggak? Di unitnya yang bergabung.
Udah deh. Ada yang belum enggak? Oke, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan selesaikan. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu ingin sebelum kita menutup pembelajaran, kita melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau memberikan refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini? Oh, silakan Ivan. Ivan, berdiri Ivan. Pembelajaran hari ini menurut saya menyenangkan dan juga menarik. Yang awalnya saya belum begitu mengerti mengenai enzim dikarenakan menggunakan tadi PPKM, jadi saya lebih mengerti mengenai enzim ini. Oke, baik. Terima kasih Ivan, tepuk tangan semuanya. Oke, itu sangat mengapresiasi sekali kalian mampu memberikan pendapat kalian, juga menjawab pertanyaan dan bagus ya menyajikan datanya tadi. Terima kasih banyak. Dilanjutkan tentang diskusi kalian mengenai enzim ini sangat menarik sekali ya. Dan virtual ini masih banyak beragamnya. Nanti kalian bisa gunakan berbagai fitur virtual lainnya untuk memahami materi-materi lain. Nah, anak-anak untuk kedepannya kita akan masuk ke materi selanjutnya setelah enzim, yakni metabolisme. Metabolisme itu adalah reaksi kimia yang ada di seluruh tubuh organisme yang dibantu oleh enzim. Nanti kita akan masuk ada katabolisme, ada anabolisme. Kalian silakan untuk pelajari dulu di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan materi tentang katabolisme ya. Salah satunya adalah respirasi sel. Kemudian juga Ibu akan memberikan penilaian diri dan penilaian teman sebaya di Google Form melalui WhatsApp grup kita. Nanti kalian silakan isi dan boleh menilai diri kalian sendiri dan juga teman kalian sekelompok bagaimana hasil diskusi kalian. Gitu ya? Oke? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebentar. Saatnya istirahat. It's time to have break. Saatnya istirahat. It's time to have break. Oke, silakan perwakilan kelasnya untuk memimpin doa. Perhatian. Berdoa dimulai. Sudah selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ini Kalau lihat